Yang membuat kamu tertarik masuk dalam prodi KPI ini? Oke Kak ya, kita bercerita dari awal mulanya. Awal mulanya itu saya setelah lulus SMA, yang dimana saya tuh mengikuti program dari program masuk jurusan kuliah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi nih di program Teh Poci tentang podcast KPI bersama saya Deska Alventino. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh bintang tamu yang sangat spesial, salah satu mahasiswa KPI Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Syekh Abdul Rahman Siddiq Bangka Belitung dari Desa Pemali. Mungkin bisa sama-sama teman-teman di Halo rumah. semuanya. Kalian dulu dong, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Raisa Sepradika, saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dan di Institut Agama Islam Syekh Abdul Rahman Siddiq Bangka Belitung. Wih, keren banget ya. Oke nih, ngomong-ngomong, saya ini sendiri salah satu mahasiswa KPI, udah bergabung di Prodi KPI selama 1 bulan teman-teman namanya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ya kepada teman-teman semua yang ada di rumah mungkin, atau mungkin teman-teman yang ada di belakang layar ini mengenai kesan lah istilahnya bergabung dalam Prodi KPI pertama kali. Kesan pertama kalinya saya bergabung dalam komunikasi dan penyiaran Islam ini mungkin masih agak gugup ya Kak, karena saya kan belum mengerti tentang jauh mengenai komunikasi dan penyiaran Islam. Namun saya disupport dengan teman-teman juga, mereka kan bekerja sama dan teamwork itu bagus, dan juga dosen-dosen itu meyakinkan tentang komunikasi ini. Jadi semakin lama sih semakin nyaman di prodi KPI ini. Keren banget ya KPI ini ya. Oke, mungkin untuk lebih lanjutnya lagi pertanyaan lainnya, mungkin kami punya jargon nih dari program Teh Poci. Kalau kakak bilang Teh Poci, kamu jawab mantap ya. Mantap. Iya, oke. Teman-teman belakang juga mungkin bisa ya. Ya. Siap? Siap. Teh Poci. Mantap. Keren banget nih. Reisha, banyak nih pertanyaan ya dari teman-teman di belakang layar mengenai apa sih yang membuat kamu tertarik masuk dalam prodi KPI ini? Oke Kak ya, kita bercerita dari awal mulanya. Awal mulanya itu saya setelah lulus SMA, yang dimana saya tuh mengikuti program dari program masuk jurusan kuliah lah, namanya SNPTN. Tapi dalam hal tersebut saya gagal. Situ saya hancur banget nih, karena saya kan bingung nih mau Kenapa lagi nih gagal? kan. Bisa gagal? Kayaknya emang kurang cocok deh. Iya. Dan situ saya bertemu dengan kakak tingkat saya yang dia juga di Yain Sas Babel ini dan juga prodi KPI ini. Saya dikenalkan lah tentang KPI ini, saya diyakinkan. Yang walaupun awalnya sih tidak yakin karena saya tidak ada basic agamisnya. Yang dimana saya kan dari SMA nih. Tapi kakak tingkat itu meyakinkan saya bahwa dalam KPI ini kita bisa lah pasti dan kita harus bisa. Dan dari itu pun saya yakin Kak bahwa saya bisa di KPI ini. Dan akhirnya saya mengikuti program SPAN PPKIN. Alhamdulillah saya masuk dalam prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Sebelumnya nih ya, pernah nggak terpikir oleh Reisa sendiri untuk kuliah di tempat lain? Sempat terpikir kan, kemana nih? Di universitas swasta sih. Di mana? Pertiba kalau itu. Jurusan apa yang mau? Tentang ekonomi lah Kak. Dan kenapa memutuskan untuk memilih KPI ini? Karena prodi yang saya jalani ini kan komunikasi nih. Kan saya juga tertarik dengan hal yang ngobrol nih Kak, dan saya juga suka berbicara dan ingin mengembangkan public speaking saya, dan akhirnya saya masuk ke komunikasi penyiaran Islam. Akhirnya memutuskan untuk kuliah di IAIN ya? Iya. Oke, keren banget nih. Yang kedua mungkin pertanyaannya ya, apakah sebelumnya Reisa sendiri sudah mengetahui nih, apa sih singkatan dari KPI ini, nanti setelah saya lulus saya akan bekerja menjadi apa? Oke, sebelumnya nih saya belum mengetahui Kak tentang komunikasi dan penyiaran Islam nih. Karena yang saya ketahui itu cuma hanya komunikasi dan penyiarannya saja. Yang dimana kan penyiar radio, presenter, penyiaran televisi gitu kan kayak. Dan komunikasi ini berhubungan dengan berbicara lah. Namun untuk mengenal lebih jauhnya pasti kita harus masuk dalam hal tersebut kan. Dan saya pun akhirnya tertarik lah dengan komunikasi dan penyiaran Islam ini. Yang dimana di situ saya bisa mengembangkan skill-skill saya dalam berbicara. Dan teknik-teknik, teori-teori, dan art atau seni yang kita dapatkan dari komunikasi ini. Dan untuk kedepannya setelah saya lulus dari prodi KPI ini, saya bercita-cita lah Kak untuk menjadi seorang pengusaha. Oke. Walaupun jauh sekali sih dari prodi sebelumnya kan, pengusaha ini kan lebih ke condongnya harusnya ke perbankan lah, yang dimana tentang ekonomi gitu, manajemen dan segala macamnya. Namun dalam hal tersebut
saya yakinkan bahwa dari KPI ini atau komunikasi dan penyiaran Islam, saya bisa gitu loh untuk menarik para karyawan dan menjelaskan bagaimana tentang ketertarikan lah dalam berusaha inilah. Oke, keren banget ya. Tepuk tangan ya, teman-teman. Oke, hambatan nih. Apakah ada sih hambatan Anda ketika masuk ke prodi KPI? Mungkin dari segi pelajarannya, mungkin dari segi dosen-dosennya, gimana penilaian Anda mengenai itu? Jujur untuk hambatan emang cuma satu sih Kak. Kita harus menyeimbangkan di IAIN ini tentang agamanya, pelajaran agamanya. Kan saya emang, mohon maaf sebelumnya emang saya minus banget dalam pelajaran agama. Jadi itu untuk saat ini hanya itulah hambatan saya. Untuk dosennya nih gimana? Baik-baik nggak dosen KPI? Dosen KPI di kelas saya ini alhamdulillah untuk sekarang ini masih baik-baik. Nggak tahu sih ke depannya kayak gimana kan ya. Oke, selanjutnya nih kesan masuk prodi KPI ini gimana? Kesan saya masuk prodi KPI ini ya. Udah saya bicarakan di awal, kesan awal saya memang gugup. Namun untuk selanjutnya, untuk minggu-minggu berikutnya, saya yakinkan bahwa dalam diri saya sendiri saya bisa loh. Dan saya nyaman, harus nyaman dalam hal tersebut karena saya ingin menggapai sebuah cita-cita yang ingin saya inginkan. Ada tujuan tertentunya lah, seperti itu Kak. Apa sih hobi Raisya ini sendiri? Hobi saya sih menonton film. Kadang saya juga bisa loh Kak untuk membuat sebuah sinematografi dan mengirim foto. Seperti itu Kak. Setelah Anda bergabung ya di KPI kan sudah 1 bulan ya? Hampir 2 bulan sih. 2 bulan ya. Bagaimana Anda mengeksplor lah istilahnya bakat Anda dalam prodi KPI ini? Mengeksplor bakat saya. Mungkin untuk seterusnya saya akan mengikuti yang namanya, kalau di SMA dulu kan namanya ekskul ya. Kalau di kuliah nih UKM kalau nggak salah ya. UKM seni ya. UKM seni, mungkin saya akan kembangkan di situ. Dan juga bukan hanya di kampus saja Kak, namun saya akan eksplor di luar mengenai prodi yang saya jalani ini. Oke. Selanjutnya nih, motivasi atau istilah lainnya mungkin buat teman-teman juga ya, apa sih masukan Anda buat prodi KPI ini dan motivasi lah buat teman-teman mungkin yang ada di rumah ataupun di belakang layar ini masih bingung nih mau kuliah di mana dan mengambil jurusan apa, mungkin bisa di-share ya kepada teman-teman yang ada di rumah. Oke, untuk kawan-kawan di rumah, kesan pesan saya dulu ya Kak untuk prodi KPI ini. Semoga jangan pernah menyesal untuk masuk ke prodi KPI ini. Kenapa nih? Karena di sinilah kita bisa mengembangkan skill kita. Wow, keren banget. Tepuk tangan ya teman-teman. KPI. Keren banget ya. Seperti jargon dari KPI sendiri itu Kak, kreativitas tanpa batas. Yang dimana adapun motivasi untuk sebagai penyemangat kawan-kawan di rumah, kawan-kawan bisa dong masuk ke IAIN SAS Bubble, yang dimana di sini bisa mengembangkan skill kita dan juga agamis kita. Jadi sinkron kan satu sama lainnya. Dan juga untuk kawan-kawan di sana jangan pernah menyerah dan selalu bersemangat. Oke, semangat terus ya. Semangat pantang terus. menyerah. Pantang menyerah. Oke. Mungkin cukup ya pertanyaannya. Lanjut Pak. Oke, mungkin ya. Oke nih, terima kasih ya buat Marisa sudah memberikan arahan jawaban sangat mantap sekali tentang mengenai prodi KPI. Mungkin sekian ya. Dalam podcast kita kali ini. Jadi buat teman-teman semua yang ada di rumah mungkin masih bingung mau kuliah di mana dan mengambil jurusan apa, kampus IAIN salah satu kampus yang sangat cocok sekali buat teman-teman untuk berkuliah di sini. Apalagi mari bergabung di prodi KPI dan explore bakat Anda. Terima kasih Raisya. Sama-sama Kak. Semoga apa yang disampaikan Raisya tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Deska Alventino undur diri dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.